Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu warga binaan tentang Sukadana kelas 2B. Ini saya tersandung dalam masalah tipikor. Dalam rumah tahanan Sukadana ini saya baru kurang lebih sekitar 7 minggu. Yang saya alami memang agak sedikit shock karena baru kali ini saya mengalami hal seperti ini. Sebelumnya saya tidak bisa membayangkan berada di dalam rumah tahanan seperti ini. Ini saya alami dalam minggu pertama. Saya harus mengenal lingkungan di dalam rumah tahanan Sukadana ini. Banyak tahap-tahap yang harus saya lalui. Saya harus mengalami masa isolasi selama 14 hari di ruang isolasi. Setelah itu baru turun ke blok. Selama ini saya bekerja sebagai tenaga pendamping masyarakat. Saya sudah melakukan ini sejak 1998 hingga 2020. Terakhir saya bekerja sebagai koordinator program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku koordinator lapangan, sehingga terakhir ini saya tersandung masalah tipikor berhubungan dengan program bantuan stimulan perumahan rumah swadaya. Sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan, saya tidak bisa menghubungi keluarga karena alat komunikasi saya sementara dipegang oleh kejaksaan. Saya mempunyai anak 3 orang, yang tua 15 tahun, yang nomor 2 13 tahun, dan yang bungsu 11 tahun. Saya makanya merasa sangat sedih harus meninggalkan mereka karena ini anak-anak masih dalam pengawasan, perlu bimbingan, apalagi masa COVID sekarang ini. Tidak ada yang bisa didampingi anak-anak belajar. Lagi saya sangat berterima kasih atas kejadian ini. Mungkin ini hikmah yang harus saya terima. Mungkin sebagai teguran saya karena mungkin kurang bersyukur atas apa yang sudah diberikan kepada Yang Kuasa kepada kami sekeluarga. Tetapi masih sudah menjadi ukur apa yang sudah saya lakukan itu harus saya pertanggungjawabkan. Saya harus berjiwa besar selaku ketua, selaku kepala. Pasti yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Walaupun anak buah saya salah, tetap saya yang harus bertanggung jawab. Itu adalah prinsip. Kita harus menyadari makin tinggi kita punya kedudukan, yaitu yang harus kita bertanggungjawabkan sebagai. Akhirnya nanti sekali lagi saya sangat bersyukur. Mungkin ini teguran saya dari Yang Kuasa, dan saya sangat meminta maaf kepada keluarga besar, khususnya istri dan anak-anak. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menerima cobaan ini. Saudara-saudaraku seperjuangan, petugas pemasyarakatan wilayah Lampung, apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita kejar? Apa yang kita inginkan? Ketika kita berada di puncak, kita ingin terus di puncak dan lagi terus naik terus menggapai kenyamanan, terus dan terus. Tidak ada puas-puasnya manusia itu. Tidak ada akan berhenti. Kapan berhenti? Itulah yang namanya keinginan. Itulah harapan. Ketika kita berada di tempat yang dingin, kita ingin merasakan di tempat yang hangat. Ketika kita dihadapkan pada cuaca yang hujan, kita menantikan kapan kemarau tiba. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kemarau kita merindukan kapan munculnya musim penghujan. Ketika kita di rumah yang sepi, kita juga ingin keluar, pergi jalan-jalan. Tapi ketika kita berada di luar terus, ada keramaian, kita kepingin di tempat yang sepi, di rumah yang nyaman menurut pikiran dan hatinya.
Itulah manusia yang penuh dengan keinginan dan penuh dengan kegalauan. Saat kita masih lajang, kita berharap segera menikah. Tapi ketika kita sudah menikah, kita ingin mempunyai pasangan tidak hanya satu, ingin dua, ingin tiga, atau seterusnya. Setelah kita punya pasangan, kita ingin punya anak. Setelah punya anak, kita mengeluh, loh kok biayanya bertambah, dan seterusnya. Inilah manusia, mengeluh, selalu menginginkan kelebihan. Ternyata setelah kita memiliki banyak, sepertinya itu hal biasa. Apa itu yang namanya bahagia? Selalu berpikir apa yang belum kita miliki dan selalu melihat ke atas, selalu cenderung mengabaikan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita capai. Sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih jernih, harusnya kebahagiaan itu kalau kita bersyukur dan bersyukur, itulah yang harus kita lakukan. Dengan nikmat yang kita syukuri, kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kalau selebar daun ini menutupi mata kita, maka dunia ini menjadi gelap. Nah, bagaimana seandainya selebar daun ini menutupi hati kita? Maka hati kita akan menjadi hati yang penuh dengan hal-hal yang negatif, penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor. Semuanya serba gelap karena mata kita tertutup dengan selebar daun ini. Tidak ada nampak keindahan bumi. Begitu juga dengan hati yang tertutup, semua muncul hal-hal yang negatif. Hanya keburukan saja yang muncul. Oleh karena itu, teman-teman, saudaraku, janganlah sekali-kali menutup mata kita, menutup hati kita, walau hanya dengan selebar daun. Dan waktu kita hanya dipinjamkan sementara. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita diminta kembali untuk menghadapnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Harta pun adalah amanah yang dipercayakan kepada kita. Apalagi jabatan, semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Dalam ayat Bukhari juga dinyatakan bahwa semua manusia akan dimintain pertanggungjawaban. Saudara-saudaraku, ayo mulailah dan teruslah bersyukur atas apa yang kita miliki, atas pekerjaan yang kita dapatkan, atas harta yang kita peroleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan, muliakan yang menciptakan kita. Ayo, mulailah dari sekarang. Salam pemasyarakataan.